Bagaimana kalau kamu ikut Bibi aja ke Jember daripada kamu di sini sendirian, Ruth? Tapi saya hanya ingin sini saja. Saya ingin merawat makam ibu di sini. Masalah makam ibumu, biarlah ada yang menjaganya dan mengurusnya nanti, Ruth. Bibi, saya ingin merawat makam ibu di sini. Bagaimana dengan makanmu sehari-hari, Ruth? Kalau masalah makan, dari hasil murung saja sudah cukup. Iya, Ruth, kalau cuma masalah makan aja sudah cukup. Tapi misal kalau kamu sakit, siapa yang akan merawat kamu di sini? Begini loh, Ruth, sebelum ibumu meninggal, ibumu berpesan agar Bibi menjagamu. Setelah ibumu tiada, sudah menjadi tanggung jawab Bibi untuk menjagamu, Ruth. Bibi, Biarlah, Ruth, apa yang ibumu inginkan, biar Bibi kabulkan. Dia pasti menginginkan kamu ada yang merawat di sini. Takutnya nanti kamu ada apa-apa di sini, Ruth. Di sini tidak ada yang merawat kamu, Ruth. Satu-satunya saudara di sini adalah Bibi. Kamu keponakan Bibi, Ruth. Jadi sudah menjadi kewajiban dan tanggungan Bibi untuk merawatmu di sini. Justru kalau kamu nggak ikut Bibi ke Jember, Bibi akan merasa terbebani. baiklah Bi. Saya ikut ke Jember. Tapi saya mau pamit ke makam ibu dulu. Oh iya, nanti akan Bibi antarkan ke makam ibumu. Kita datang ke sini untuk jemput ibu. Di sini ada juga Bibi loh. Bu, besok sore Rudi mau ke Jember sama Bibi. Rudi mau tinggal di sana sama Bibi di Jember. Iya Mbak, Bibi akan ikut saya ke Jember. Pasti kamu senang di sana. Doain ya Bibi agar sukses menjadi orang di sana. Bu, besok Rudi naik kereta loh sama Bibi. Jadi ingat waktu dulu waktu sama ibu naik kereta waktu di Jember. Waktu itu aku mabuk dan nggak bisa menahan muntahannya. Akhirnya kena ke kursi penumpang. Ibu tidak memarahi aku. Ibu segera mengambil baju dari tas dan membersihkan muntahan dari penumpang yang lain. Ibu sampai dimarahi oleh penumpang lain gara-gara muntahanku. Sudahlah Ruth, sudah menjadi kewajiban ibumu untuk menjagamu. Sudah selayaknya anak pada ibu. Ima, besok anakmu akan dibawa ke Jember sesuai dengan permintaan sebelumnya. Tidak usah khawatir. Mulai sekarang aku yang akan menjaga anakmu ini. Jadi kamu tenang ya di sana. Kita pulang dulu ya. Doakan anakmu ini sukses nantinya. Ya udahlah Ruth, ayo kita pulang. Hari telah jauh siang ketika baru datang. Lama aku di perjalanan, hampir 9 jam berada di bis tua sialan. Pergi pukul 3 malam, berjejaknya penumpang. Duduk di sampingku seorang nenek yang tak mau diam. Bagaimana menurutmu Jember Ruth sekarang? Banyak gedung-gedung kan? Banyak berubah ya menurutmu? Iya Bi, Jember sekarang ini sudah banyak perubahan di sini. Iya Ruth, banyak pembangunan di sana sini. Sudah mulai bermunculan gedung-gedung tinggi. Dan juga banyak bermunculan pusat-pusat pembelanjaan di Jember Ruth. Asik berarti ya Bi, bisa belanja di mana-mana di Jember ini. Iya, tapi pedagang-pedagang kecil seperti Bibi ini jadi terkena imbasnya. Pelanggan-pelanggan buah Bibi pada lari ke supermarket Ruth yang menyediakan buah-buah impor yang harganya lebih murah. Begitu Ruth. Apa tidak apa-apa Bi makan buah dari luar?
Buah dari luar itu kan masuk ke kita butuh waktu yang lama loh. Sedangkan buah sendiri memiliki ketahanan yang rendah. Beberapa hari saja buah-buah itu akan cepat busuk. Berarti yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana buah-buah dari luar itu bisa bertahan berhari-hari hingga berbulan-bulan, Bro. Tentu saja ada sesuatu di mana yang menyediakan buah-buah itu bertahan lama. Kalau bukan pengawet kimia apalagi. Bibi lihat di TV, kalau mengonsumsi banyak bahan pengawet dalam jangka panjang bisa menimbulkan banyak penyakit yang berbahaya. Bahaya juga ya, Bi. Iya Ruth, sayangnya masih belum banyak orang tahu apa dampak dan akibatnya dari bahan kimia tersebut. Tapi tenang saja Ruth, Bibi akan menjual buah-buahan dari Indonesia saja. Wah, Bibiku ini ternyata peduli dengan pembeli ya. Selain hanya mencari keuntungan, tetapi juga mempedulikan kesehatannya pembeli. Ah, kamu bisa saja Ruth, bisa ikut jualan Bibi ya. Tapi Rudi ingin mulung lagi, Bi. Tidak usah mulung Ruth, kamu ikut Bibi aja jualan. Karena pendapatan yang dihasilkan lebih banyak. Kamu lagian belum tahu daerah sini, nanti kamu tersesat loh, jadi Bibi yang bingung. Mulung sekitar sini saja, Bi. Rudi tidak mau menyusahkan Bibi di sini. Kamu tidak pernah menyusahkan Ruth, Bibi malah seneng kamu bisa tinggal di sini. Bibi jadi ada temennya. Kamu tahu kan, pamanmu masih kerja di Singapura sejak 5 tahun lalu dan sampai sekarang pun belum pulang. Bibi juga tidak punya anak, Ruth. Kamu sudah menjadi anak Bibi sendiri. Terima kasih, Bi. Begini saja, Ruth. Sementara ini kamu ikut jualan Bibi dulu. Nanti kalau kamu sudah hafal daerah di sini, baru kamu mencari rokokan. Ya sudah, sana istirahat. Kamu kan capek kelihatannya, sudah perjalanan jauh. Iya, Bi. Kamu antarkan buah kepada biasanya yang memesan di Fakultas Ekonomi itu, tahu jalannya kan, hafal? Iya, Bi, tahu jalannya kapan ini mau diantarkan. Sekarang Bu sudah ditunggu sama orangnya. Iya, Bi. Ini pesanan buahnya, Ibu. Ada ya sandinya. HP baru ya? Iya, yang kemarin rusak. Pasti produk luar lagi ya? HP luar kan sekarang sudah berkuasa di Indonesia. Belum nanti ada AFTA, pasti banyak HP luar yang masuk ke Indonesia. AFTA? Kamu belum tahu AFTA? Aduh, sungguh terlalu. AFTA itu perdagangan bebas yang dilakukan oleh negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Laos, Filipina, dan Brunei. Nanti barang-barang ASEAN bebas keluar masuk Indonesia tanpa dibebani pajak, cukai, dan sebagainya. Wah, berarti bisa mengancam produk-produk dalam negeri. Semakin banyak saingan dong. Iya sih, apalagi barang-barang dari luar cenderung lebih murah dibandingkan produk kita. Tapi sisi positifnya pasar Indonesia semakin luas. Produk Indonesia bisa dikirim keluar, jadi pasar produk kita menjadi semakin luas. Selain barang-barang yang bebas keluar masuk, tenaga kerja juga bisa loh. Jadi tenaga kerja dari luar dan tenaga kerja Indonesia mudah keluar masuk ke negara ASEAN lain. Apakah benar semudah itu tenaga kerja kita bekerja di negara ASEAN lain dengan mudah? Seperti kita tahu semua bahwa tenaga kerja kita masih didominasi dengan tenaga kerja yang tidak dibekali soft skill atau kemampuan yang memadai. Pasti nantinya tidak akan bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar. Maka dari itu, kita harus mempersiapkannya sejak dini sebelum AFTA benar-benar diberlakukan tahun depan. Selain mengasah soft skill, kita juga harus melatih kemampuan kita di bidang bahasa Inggris. Benar juga itu. Seperti yang kita tahu, jika kita nanti mau kerja di luar negeri, kita juga harus menguasai bahasa mereka. Misal, jika kita mau ke Filipina, maka kita harus pakai bahasa mereka dong. Masa kita mau pakai bahasa Madura? Minimal, paling enggak kita pakai bahasa Inggris lah. Kalau misalnya kita bisa keluar negeri, tapi bahasanya nggak menguasai, mau gimana kita di sana?
Jadi bahasa Inggris itu juga sangat penting ya untuk mempersiapkan AFTA. Ini uangnya, terima kasih ya. Pada ngobrol apa ini sebenarnya Mas Robi? Ini loh Bu, masalah AFTA yang tahun depan akan berjalan. Iya, tahun depan AFTA memang sudah mulai berlaku. Tapi sepertinya pemerintah kurang menyebarkan info tersebut. Iya Bu, kalangan pendidikan saja banyak yang nggak tahu, apalagi kalangan awam. Sepertinya pemerintah terlalu sibuk mengurusi pemilu saja. Lihat saja beberapa banyak iklan pemilu muncul di TV. Tak terhitung kan jumlahnya, sedangkan iklan tentang AFTA, apa kalian pernah menjumpainya? Pemerintah sebenarnya sudah sadar betul bahwa TV sekarang ini menjadi salah satu media yang paling menjanjikan untuk memberi informasi kepada masyarakat. Benar juga yang Ibu bilang, sepertinya para pemangku jabatan hanya terfokus mempertahankan kursi kekuasaannya saja. Ya, itulah kenyataannya sekarang terjadi. Ibu lanjut dulu kerjaan di kantor ya, sepertinya jam istirahat sudah lewat. Ya Bu. Oh iya, tadi ada lomba tentang kependudukan. Kalian bisa lihat di Mading. Lumayan loh hadiahnya 7 juta. Ini kesempatan kita kawan-kawan. Benar itu, kalian bisa mengaitkan masalah kependudukan dengan persiapan menghadapi AFTA. Wah, ide bagus itu. Ya, ikut ya, untuk ini juga nambah pengalaman. Oh iya, saya melanjutkan pekerjaan dulu ya. Oh iya Bu, terima kasih. Kita lihat pengumuman yuk. Oke lah, ayo. Ini ya pengumumannya. Iya, sepertinya ada 3 lomba itu. Wah, selain dapat hadiah uang juga dapat sertifikat. Syaratnya hampir sama ya, cuman apa kita kirim naskahnya via email. Kalau aku sih lebih tertarik kita ke kategori paper, soalnya kan kita sering disuruh buat paper. Ikut lomba blog juga bisa kan? Iya sih, tapi lihat nih syaratnya. Blog kita harus aktif 3 bulan dulu. Kita kan belum ada yang punya blog. Iya juga sih. Jadi kita sepakat ikut lomba paper dulu. Iya. Nah, besok kumpulkan materinya tentang AFTA dan kependudukan di Indonesia. Kalau gitu kita cari materinya di perpus aja besok. Iya, Bos. Kita kumpul di perpus jam 9 pagi. Gimana? Oke, Bu. Ternyata ada juga ya perjanjian perdagangan seperti apa itu. Bahasa Inggris begitu pentingnya, walaupun saya hanya sekedar pedagang buah, tapi setidaknya saya harus bisa bahasa Inggris. Tapi bagaimana caranya saya belajar ya? Mungkin yang pertama saya harus mempunyai kamus bahasa Inggris. Baiklah, saya akan menabung selanjutnya. Kamu sudah datang, sudah mengantarkan semuanya kan? Tapi ini uangnya Oh iya, Ruth. Ini bersedia buat kamu. nggak usah sih. Gak apa-apa, Ruth. Ini buat kebutuhanmu. Ya, ini bagaimana kalau Rudi mulu saja? Mulung, Ruth. Iya, kan kan Rudi sudah hafal daerah sini. Bagaimana kalau kamu ikut jualan TV aja, jualan buah, Ruth? Enggak, biru dulu tapi mulu. Karena gini, Ruth. Kan ada teman TV yang jualan koran. Kamu bisa loh bantu teman TV yang jualan koran itu. Ingat kan, Ruth? Oke, baik lagi. Iya, nanti TV bilangkan ya kepada teman TV yang jualan koran itu agar kamu bisa berjualan dengan jualan. Baik, terima kasih Bu. Mbak, mau beli koran ini Mbak?
Aku 4.000. Ya Mas, beli satu ya. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Lihat ini. Nah ini cerita Afta. Makanya nggak ada calon kepala daerah manapun saya pernah taruhan yang pikirin soal Afta. Nah saya pikirin. Nah sekarang Jakarta gimana? Tentu sekarang ada masalah besar di DKI. Pertama kesalahan Aftanya apa dulu? Kita jadikan dulu Jakarta jadi ibu kota ASEAN. Nah kita terusin, cuma ada masalah di DKI yang nggak mau kasih. Kita mau kasih bekas kantor wali kota Jakarta Selatan. Itu pakaiannya. Ya kita bisa bayangkan kalau sekretariat ASEAN itu besar, gedung itu hebat. Jadi seluruh negara ASEAN tahu. Ya kalau PBB New York, lu kalau ngomong ASEAN Jakarta. Nah, tapi sekarang punya masalah kan, macet ini ada. Kita ngerti, tapi saya pikir dalam 2-3 tahun ini bisa. Kita bangun kepercayaan itu. Nah, kita lagi dorong mereka untuk lagi Menlu untuk dapatkan. Nah, Perdana bilang kasih mereka, nggak usah syarat macam-macam. Pemerintah yang penting harus jadi ibu kota ASEAN, kamu desain. Nah, setelah itu tentu kita harapkan semua penerbangan dari ibu kota ASEAN langsung masuk ke sini. Nah, sekarang persoalannya apa? Siap nggak kita menghadapi mereka? Ya kan? Kita nggak bisa batasi kan Singapura, Malaysia segala macam. Saya bilang tetap kita masih lebih siap. Kenapa? Sama kayak Mike Tyson. Saya bilang kalau tanding tinju lawan Elias Pikal, misalnya zaman dulu top-top kedua itu kan, pasti tewas Elias Pikal dipukul Mike Tyson. Ya kan? Tapi persoalan yang datang ke sini kan cuma satu Mike Tyson. Nah sekarang gimana Anda melatih kita punya puluhan Elias Pikal? Kira-kira keroyok pasti menang. Nah ini kira-kira teorinya. Afta itu seperti itu kalau pikiran saya. Saya ini ngomong pribadi, nanti Pak Bedah koreksi aja gitu. Karena kita tidak melihat. Jangan kita bicara jujur. Pusat aja nggak jelas kok. Kalau kita bicara nyiapin Afta, saya belum pernah dengar pidato mereka gimana cara nyiapin Afta. Cuma ngomong Afta tuh, tapi nggak jelas perjalanannya begitu. Wakil Gubernur Jakarta sepertinya sudah mempersiapkan warganya untuk menghadapi Afta. Wah, pemangku jabatan Jakarta sudah memikirkan matang-matang tentang adanya Afta. Bagaimana dengan daerah lain? Apakah para pemangku jabatannya sudah mengarahkan rakyatnya untuk menghadapi Afta? Sepertinya tidak semua pemimpin memiliki pandangan luas tentang Afta. Buktinya kan tidak terdengar sama sekali gembar-gembornya di media manapun. Oh, sayang sekali, padahal negara kita memiliki banyak keunggulan di antara negara ASEAN lain. Jika pelibatan itu bisa diarahkan sejak dini, bisa jadi kekuatan bagi Indonesia dalam menghadapi Afta. Apa saja sih keunggulan Indonesia? Di sini disebutkan keunggulan Indonesia antara lain yang pertama, Indonesia memiliki penduduk terbesar keempat dunia setelah Amerika, didominasi oleh penduduk usia produktif. Bayangkan jika semua warga negara Indonesia dibekali soft skill dan pendidikan yang tinggi. Pasti dah dijamin tak hanya merajai ASEAN saja, dunia pun bisa bertekuk lutut pada bangsa kita. Iya, tapi sayangnya penduduk kita masih banyak yang tidak bisa mengenyam bangku pendidikan. Keunggulan selanjutnya, Indonesia punya tambang emas, cadangan gas alam, tanah yang subur, dan diapi 3 lautan dan 2 benua. Menyinggung masalah kekayaan sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia, Indonesia belum mampu atau tidak mau mengolah sumber daya alam yang dimiliki. Sekarang ini 40% ekspor Indonesia berupa bahan mentah dari sumber daya alam seperti batu bara, minyak nabati, gas, dan minyak bumi. Namun hal itu sepertinya sudah mulai dibenahi oleh pemerintah. Kalau tidak salah, bulan Februari lalu Undang-Undang Minerba sudah disahkan, yang isinya membahas tentang keharusan pengolahan mineral logam dan batuan harus diproses dahulu sebelum diekspor. Undang-undang baru yang melarang ekspor mineral mentah barangkali merupakan angin segar.
tetapi harus didukung dengan modal dan teknologi yang tinggi untuk mengolahnya. Sektor pertanian yang merupakan sektor potensial Indonesia ternyata banyak ditinggalkan oleh berbagai kebijakan pemerintah. Padahal negara ASEAN lain juga punya sektor unggulan sektor pertanian dan mereka mengembangkannya dengan sungguh-sungguh. Contohnya adalah Thailand dan Vietnam. Wah, sangat disayangkan ya. Sudahlah, kita kumpulkan saja materi yang kita dapat hari ini. Nanti kita susun bersama untuk jadikan paper. Mencari tambahan bahan dari media lain tidak apa-apa kan? Justru semakin banyak semakin baik. Jadi paper kita nanti bisa menyoroti kependudukan di Indonesia dengan cakupan yang lebih mendetail. Bu, mau kemana Bu? Saya mau ke pasar, Bu. Ibu mau kemana? Ini Bu, mau ke rumah Ibu. Wah, ada apa, Bu? Begini loh Bu, akhir-akhir ini penjualan buah saya menurun. Jadi saya berniat untuk mengurangi buah di lapak saya. Takutnya seperti kemarin, banyak buah yang tak laku dan akhirnya banyak yang dibuang karena busuk. Wah, kok bisa begitu, Bu? Ya itu Bu, sepertinya para pelanggan saya pada lari ke buah impor di luar. Lama-lama buah hasil tanaman saya bisa-bisa tidak laku, Bu. Ya itu Bu, sekarang Indonesia sedang diserbu barang-barang dari luar, termasuk buah juga. Oh, Ponakan saya kemarin dengar dari mahasiswa bahwa tahun depan itu ada perdagangan bebas ASEAN. Jadi nantinya produk luar masuk ke sini dengan harga yang lebih murah. Begitu Bu. buah saya tambah susah bersaing berarti kalau begitu. Maaf, bukan maksud menyinggung Ibu, tapi menurut saran saya, sebaiknya Ibu mulai sekarang memperbaiki kualitas hasil perkebunan Ibu. Dengan kualitas yang lebih tinggi, pastinya buah Ibu akan menjadi bersaing dengan produk-produk luar. Tapi caranya bagaimana, Bu? Saya tidak tahu masalah itu. Ibu bisa beli bibit yang berkualitas yang nantinya bisa menghasilkan tanaman yang berkualitas juga, Bu. Bibit bagus tentunya harganya mahal, Bu. Saya tidak punya modal. Susah juga ya Bu kalau begitu, andaikan ada yang meminjamkan modal dan ada bimbingan dari pemerintah. Wah, pasti enak kalau begitu, Bu. Tapi kenyataannya begini, ya dijalani saja lah, Bu. Bu, saya permisi dulu ya, takut pasarnya rame. Iya Bu, maaf ya kalau mengganggu perjalanan Ibu tadi. Lumayan juga penghasilan dari jualan koran. Enaknya diberikan kepada bibi dan ditabung sebagian untuk buat beli kamus. Tapi kalau uangnya dibawa pulang, nanti malah jadi ditabung. Bagaimana ya? Pakai ini saja. Bibi, Iya Ruth, kamu dari mana kok di sini? ini baru selesai dari jualan koran, lagi istirahat sebentar. Bibi dari mana? Ini tadi mau ke rumah Ibu yang biasanya ngantar buah Ruth. Oh, ada apa, Bi? Tadi cuma mau memberi saran saja untuk mengurangi kiriman buahnya. Akhir-akhir ini kan penjualan buah agak merosot Ruth, begitu. Oh, begitu ya, Bi. Ya Ruth, soalnya buah petani kita kan kalah dari buah petani luar. Bagaimana ya, Bi, usaha petani agar bisa bersaing? Bibi tadi menyarankan untuk memperbaiki kualitas buahnya. Tapi Bu Tani kesulitan membeli bibit yang unggul karena Bu Tani tidak punya modal, Ruth. Apa tidak mencari pinjaman aja, Bi?
Sayangnya Ruth, tidak ada yang akan meminjamkan modal kepada petani kita. Kalau lama-lama dibiarkan kan hasil buah petani bisa tidak laku terjual, Bi. Yaitu Ruth, modal adalah hambatan petani kita. Oh, susah juga ya, Bi. Ya mau gimana lagi Ruth, itu adanya. Ah, udah sore Ruth, kayaknya ayo kita pulang. Iya, Bi. Bi, berarti mau pamitan jualan koran dulu ya. Ya, tadi jualan ya Ruth. Ya, mari, Bi. Jualannya. Udah hafal, Bi, mari, Bi. Ya, hati-hati ya. Misi Bu, ya Mbak. Jual apa Mbak? Oh ya ini berapa sih kilonya Bu? Ini kilonya 20.000 Mbak. Lama sih Bu. Kemarin aja saya beli di supermarket 15.000. Ini memang harganya Mbak. Kalau di supermarket ini kita juga menjamin karena barang-barangnya barang dan pengawetnya Mbak. Ini aja ukurannya masih lebih besar yang di supermarket Bu. Iya Mbak, kalau di supermarket itu banyak bahan pengawetnya. Jadi percuma kan Mbak beli murah-murah tapi banyak racunnya. Jadi mending Mbak beli yang mahal tapi sehat juga Mbak. Jadi Ya udah, ambil yang ini aja Bu. oh iya. Ini harganya dikurangi ya Bu? Ada berapa kilo Mbak? Ini aja satu. Oh ini semua ya? Iya. Ini kira-kira 2 kilo Mbak. 28 ribu ya? 35 deh Bu. 25 dapat apa Mbak? Belum boleh. 25 Mbak saya kasih ya. Ya wes Bu. Oh iya, tunggu sebentar ya Mbak. Iya. Mbak buahnya. Makasih ya Mbak ya. Selamat datang kembali. Kan kemarin aku dapat buku ini loh. Buku apa itu? Ini buku blueprint ASEAN, di dalamnya ada tentang AFTA. Coba. Saya lihat ini bisa buat jadi sumber referensi buat paper kita. Iya, tapi kan paper kita udah mau selesai. Kalau nambah referensi, apa nggak merubah papernya? Lagian kan hari ini pengumpulan papernya. Tidak kok, ini cuma nambah sedikit, cuma nambah kebijakan-kebijakan masyarakat ASEAN dari blueprint ini. Oh gitu ya. Kalau gitu kita kerjakan aja sekarang. Bagaimana? Akhirnya selesai juga PR kita. Gimana kalau kita kirim sekarang? Ya langsung saja. Kamu kemarin nyimpen alamat emailnya kan? Alamatnya? Aku hafal ke alamatnya. Ya, ngirimnya lewat email kamu aja. Iya, aku kirim sekarang ya. Udah terkirim? Alhamdulillah. Katanya kan sudah kita kirim. Bagaimana kalau sekarang kita pulang dulu? Aku lapar. Aku juga lapar nih. Wah, siapa yang mengambil uang saya? Sepertinya kemarin tidak ada yang melihat aku menaruh uang di sini. Kakak sudah mau beli kamus. Alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan papernya. Iya, saya pikir nggak bakalan selesai. Kan kita juga banyak tugas. Ya, semoga aja kita bisa menang. Kalau saya sih nggak berharap menang, tapi kalau menang ya alhamdulillah. Tapi kalau kalah ya itu buat pengalaman aja. Ya juga sih, tapi apa salahnya kalau kita berharap menang? Iya sih, nggak ada salahnya. Itu kan cuma pemikiran aku aja. Lihat itu, kelihatannya anak itu sudah kehilangan sesuatu. Sepertinya iya. Ayo kita ke sana, siapa tahu kita bisa bantu.
Bukannya itu anak yang sering nganter buah ke kampus kita? Iya, ayo kita ke sana. Ada apa ini kok sepertinya sedang mencari sesuatu? Mbak, phone saya hilang, saya simpan di sini. Kok bisa hilang di sini? Phone saya simpan di sini, Mbak. Dan juga saya kubur di sini. Kok uangnya bisa disimpan di sini? Bagaimana ceritanya? Iya, Mbak. Saya kan ingin belajar bahasa Inggris. Jadi saya berniat untuk beli kamus bahasa Inggris sebagai pegangan. Uang yang setiap hari saya dapatkan dari mengantar buah dan berjualan koran, saya sisihkan sedikit-sedikit. Setiap sore, saya kesini untuk menyimpan uang saya. Takutnya nanti kalau saya simpan di rumah, malah tidak terkumpul. Saya pakai beli barang-barang yang tidak penting. Jadi saya simpan di sini. Kasihan, mungkin ada orang yang melihatnya terus mengambilnya. Tapi kalau lubangnya sudah digali dan kalengnya sudah diluar seperti itu, sudah jelas uang kamu sudah ada yang ngambil. Sepertinya mau dicari kemanapun tetap percuma. Iya, dengan sangat terpaksa kamu harus mengumpulkan uang lagi. Saran saya lain kali uangnya jangan ditaruh di sini. Kalau kamu memang takut uangmu kamu pakai untuk membeli yang tidak-tidak, kamu lebih baik menitipkan ke orang tuamu. Orang tua saya sudah meninggal, Mbak. Oh, maaf ya. Iya, tidak apa-apa, Mbak. Terus kamu di sini tinggal sama siapa? Saya di sini tinggal sama bibi saya. Kalau begitu uangmu dititipkan ke bibimu saja. Kalau ditaruh di sini lagi nanti hilang. Iya, terima kasih, Mbak. Sudah sore, sebaiknya kamu pulang saja, nanti bibimu mencarimu. Oh ya, mbak kamu di mana? Rumah saya dekat, Mbak, dari sini cuma jalan kaki 5 menit sudah sampai. Oh, dekat ya? Iya, Mbak, dekat kok. Oh ya sudah. Nama kamu siapa? Nama saya Rudi, Mbak. Saya mau permisi pulang dulu. Iya, hati-hati ya. Teman-teman, dapat kita kan jadi juara 1. Kita dapat uang 7 juta. Uangnya itu gimana? Mau dibagi atau apa? Iya ya, kita bagi 3 aja. Aku ingin beli HP baru sih. Kamu ini HP saja yang dipikirkan, sudah mahasiswa kok masih aja pikirin beli barang-barang yang tidak produktif. Iya betul itu. Bagaimana kalau uang kita investasikan, kita cari orang bekerja sama, dia punya tenaga tapi tidak punya modal. Bagus itu, tapi kita mau kerjasama sama siapa? Rod? Duduk dulu, Rod. Ini loh Rudi yang kita sering lihat di kampus yang terbuat. Oh iya. Siapa nih, Mbak? Mau saya suruh duduk di sini. Tidak apa-apa, ini cuma ngobrol yang biasa-biasa aja. Ini loh Rud, kita cari orang yang membutuhkan modal usaha. Modal usaha? Oh iya, ada, Mbak. Kebetulan temannya bibi saya juga membutuhkan modal untuk memperbaiki kualitas buahnya, Mbak. Oh bisa juga itu. Orang mana? Orangnya sekitar kampus ini kok, Mas. Oh bisa nggak kamu bawa orangnya ke sini? Bisa, tapi kapan itu, Mas? Bagaimana kalau besok saja? Semakin cepatnya semakin baik. Kalau jamnya jam berapa? Gimana kalau jam 8 di sini aja? Oke lah, besok kamu bawa orangnya ke sini jam 8 pagi. Bisa kan? Iya, Mas. Saya bisa kok. Ini udah jam 8 jadi kok belum datang? Kita lagi pasti sudah datang. Sudah lapar ya? Udah, jangan cerewet. Itu udah datang. Agak telat, soalnya saya harus izin dulu ke pos baper orang saya. Oh iya, tidak apa-apa. Ini, Mbak, Mas, orang yang saya ceritakan kemarin waktu itu. Ini seorang petani buah, Mbak, Mas. Sekarang ini saya sedang terkena musibah. Banyak buah saya yang ditolak oleh para tengkulak. Mereka bilang kalau pelanggan lebih memilih buah dari luar negeri dibanding buah saya. Oh iya itu Bu, sekarang kecenderungan orang memilih buah-buah yang murah tanpa memikirkan dampaknya. Padahal buah impor itu dilapisi zat pengawet. Beda sama buah-buah Indonesia yang asli tanpa pengawet.
itu Mbak, buah-buah saya banyak yang busuk karena tidak laku. Kadang saya sampai menurunkan harga hingga 30% dari harga normal. Saya terpaksa merugi. Wah, ini bisa dibilang merupakan dampak negatif perdagangan bebas. Ini saja belum ada AFTA. Nanti bagaimana kalau AFTA benar-benar terjadi? Kasihan produsen-produsen kecil seperti ibu ini, harga buah akan menjadi anjlok seiring dengan semakin membludaknya buah-buah impor. Ya itu Mbak, saya berniat untuk memperbaiki kualitas buah saya. Saya ingin mengembangkan buah-buah dengan varian yang beraneka macam dan berkualitas baik agar bisa bersaing dengan buah luar. Tapi modal saya tidak punya. Iya Bu, berarti kita cocok. Kami punya modal tapi tidak tahu mau menginvestasikan kemana. Ibu sepertinya orang yang tepat untuk membantu. Iya Ibu, modal kami mau kami titipkan ke Ibu. Bagaimana menurut Ibu? Saya sih setuju-setuju saja, tapi nanti kalau sampai gagal bagaimana dan sampai modal itu tidak kembali bagaimana? Kami tidak serta-merta menitipkan modal begitu saja, Bu. Nanti kami minta tolong juga kepada teman-teman di Fakultas Pertanian. Mereka lebih kompeten di bidang pertanian. Oh, bagus kalau begitu, Mbak. Jadi saya bisa berburu yang memadai kualitas. Oh, ya Mbak, maaf. Kalau masalah keuntungannya bagaimana? Kalau keuntungannya gimana kalau kita 60, ibunya 40? Oke lah kalau begitu. Berarti kita sudah sepakat ya Bu? Nanti uangnya saya antar ke rumah Ibu. Ya udah Mas, kalau gitu saya permisi dulu soalnya ada keperluan. Oh iya wes Bu. Ruth, kamu Oh, apa ini Mbak? buka aja. Wah, terima kasih banyak ya Mbak, Mas. Ya, sama-sama. Kamu kan sekali kamu itu. Iya Mbak, saya dari dulu punya keinginan mau beli kamu, tapi masih belum kesampaian. Gunakan kamu itu sebaik-baiknya ya. Oke Mbak, pasti saya akan gunakan baik-baiknya. Oh ya Mbak, Mas, saya mau makan dulu ya. Inilah saya sekarang ini. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa saya berpakaian seperti anak kuliahan pada saat sekarang ini. Ya, saya berkuliah di sini di Universitas Negeri Jember pada saat sekarang ini. Singkat cerita, kerjasama mahasiswa dengan petani buah berhasil. Hal itu mendorong kemajuan usaha bibi juga. Bibiku sekarang menjadi eksportir buah. Bibiku termotivasi oleh petani buah dan sekarang mendirikan kelompok petani buah yang saling bekerjasama. Akhirnya bibi saya mempunyai ladang buah di sana sini dan memutuskan untuk membiayai kuliah saya. Inilah cerita singkat